dan suaranya seperti ini setelah kita melakukan penggantian rantai ketengnya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua teman-teman subscriber dimanapun kalian berada. Di depan saya ada sepeda motor GL-Max. GL-Max ini suaranya kemeracak ya, itu kayak suara dari rantai ketengnya. Dan sepeda motor ini lama tidak dihidupkan dan jadinya berbet seperti itu. Jadi untuk mencari bunyi yang seperti itu memang kayak bunyi rantai ketengnya sudah kendor ya. Oke, seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan bantu dengan subscribe dan juga bantu dengan like ya, dan jika berkenan bantu share ya. Oke, langsung saja kita ke tahap penggantian rantai keteng dulu. Ini menggunakan kunci T8. Sekarang kita perhatikan rantai ketengnya dulu nih.
kendor ya. Ini lur, kendor. Kalau seperti ini kendor. Dan juga bagian sini perhatikan ini lur, ini rantai ketengnya hampir nyentuh ke ini tonjokan yang ada di sini. Jadi kita harus mengetopkan terlebih dahulu untuk melepasnya. Nah, ini sudah posisi top ya. Ini ada tanda T di sini. Nih, tanda T ya, T. Ini huruf T. Ini lurus ke sini lur, ke centilan sini. Huruf T ya. Lurus ke centilan sini. Huruf T lurus ke centilan sini, dan kita perhatikan di sini. Nah, ini garisnya sudah terlalu mundur. Seharusnya ini lurus begini. Nah, seperti ini ya, lurus. Antara ini sambungan sini sama sini lurus. Lurus dan juga ketang lurus. Ini kan sudah geser. Geser satu mata. Ini berarti sangat kendor sekali. Ini perhatikan. Oke, kita lanjut langsung. Kalau sudah top ya, langsung bongkar. Bagian magnetnya. Dan ini trackernya lur. Setelah seperti ini ya, ini tinggal kita lepas saja teman-teman. Nah, tarik ke bawah seperti ini, keluarkan dulu ya. Dan ini ada penahannya, baut 10. Ini hati-hati ya, karena di sini biasanya ada per. Si pengaman seperti itu. Nah, kita copot. Nah, seperti ini ya. Oh, ini enggak ada perannya. Biasanya ada yang pakai peran, entah itu motor apa. Pokoknya ada yang ada perannya. Ini sudah terlepas ya.
Ini yang punya motor bawa rantai keteng merek ini ya, dan ini panjangnya 100 mata ya, 100 mata. Dari atas, masukkan dari atas ya, seperti ini. Paskan di bawah dulu, masukkan ya. Nah, seperti itu. Habis itu kita posisikan spainya, ini spainya di bawah ya. Ini posisikan di atas dulu. Kita putar. Keras. Posisikan spainya ini, kita paskan ini ke sini, ke atas. Dan jika ragu, bisa teman-teman lakukan pembongkaran busi lalu masukkan obeng sebagai bukti apakah memang dalam posisi top atau tidak. Dan sebelum pemasangan keteng, ini harus kita buka ini dulu, kita putar mundur nanti stutnya. Oh, ini kok kendor ya. Ini bautnya lepas dulu. Lalu kita melakukan pemutaran mundur untuk stutnya. Ini putar ke kanan seperti ini. Kita kancing, tek. Nah, kancing ya. Kalau nggak bisa kancing, harus ada teman yang memegang. Jika bunyi seperti ini berarti stutnya normal. Nah, ya kan, mental. Nah, ini kita harus melakukan, ada teman yang nahan. Kalau nggak ada tracker di sini, ini juga ada trackernya biasanya. Kan saya cari dulu. Nih alatnya seperti ini lur, kecil sekali ya. Ini kita tekan di bawah sini ya. Perhatikan, ini tekan, ini kita putar. Nah, seperti ini. Lalu ini kita masukkan ke sini sebagai penahan. Kita carikan ke tempat yang pas dulu. Oke, ini sudah tidak mendorong ke depan lagi. Dan kita pasang ini sini ya. Ini motornya perlu diservis dulu lur, seperti yang kita dengarkan pas dinyalakan tadi, agak berbet ya. Katanya ini sudah berapa minggu ini nggak dinyalakan. Nah, seperti itu, aman. Sekarang kita ke tahap pemasangan gigi sentrik di atas, kau tahu dibilang gigi nokennya ya. Ini sudah dalam posisi lurus, maksudnya ini cawakannya ini dalam posisi lurus ini. Sekarang kita pasang. Mundur dulu ya, di sini ya, biar lebih jelas.
Oke, biar kelihatan semua. Kameranya kepanasan, nggak kelihatan lagi. Ini masih terlalu mundur. Putar kembali ke depan, geser satu mata lagi. Kita cek dulu. Ini terlalu maju ya. Sebentar. Oke, ini sudah pas. Nah, seperti saya bilang tadi, jika ragu kita bongkar businya. Dan kita masukkan ini ke lubang businya sambil diraba dari posisi piston paling atas, paling maju. Sambil kita rasakan seperti ini. Nah, ini sudah terasa paling maju di bagian ini, di area ini. Dan lihat cowakan ini, garis ini ke sini lurus, ke sini lurus. Berarti posisi sudah benar-benar top untuk pemasangan keteng. Dan ini kita pasang dulu murnya supaya tidak geser lagi. Oke, masih belum dikeraskan ya. Dan ini kita cabut tahanannya nih, dia akan bunyi drek, mendorong sendiri. Nah, ya seperti itu loh. Ini keteng sudah kencang. Oke, sekarang kita ke tahap pengencangan baut yang ini dulu. Kita selah. Oke, ini kan sudah selesai untuk pasang rantai ketengnya. Nah, sekarang bagi teman-teman yang mengalami kendala seperti ini, ya ini kan sudah patah. Ya, ini harus diganti kalau seperti ini ya, diganti dulu supaya tidak terjadi rembes. Oke, saya akan ambil spare partnya ini dulu, nanti kita lanjut. Oke, lanjut ya. Pemasangan magnet sepai lurus ke cowakan ini. Nah, situ bautnya masukkan.
Ya sebentar, ini mau diselesaikan dulu. Ini perpak baru ya pasang. Kan lakon supra ya. Ada roti beragam ya. Kaki kamu kata? Ada. Pokoknya roti langsung nolak. Nolak berani. Mantap itu. Kau jaga kawaran. Ang tua ka lang ang jaga ka. Ang kanan ka na makan kiri wo. Oke ya, ini nanti kita akan tes setelah perbaikan karbunya dulu, karena karbunya berbet. Oke, saya akan servis karbunya dulu lur. Nanti kalau sudah kita akan nyalakan tes. Ini kan pemasangan keteng sudah selesai. Nah oke lur, ini sudah dipasang semua, karbu juga sudah dibersihkan ya. Sekarang kita tes suaranya, kan tadi sangat kemperacak dan agak berbet ya. Ini kan sudah kita melakukan penggantian rantai keteng ya. Kita tes nyala.
setelah dilakukan penggantian keteng, suaranya seperti ini lur. Ini klep tidak saya setel ya, cuman ganti rantai keteng dan membersihkan karburator karena ini lama nggak dipakai dan karburatornya sebagian itu ada yang buntu dan bikin pas dinyalakan seperti di awal tadi agak meletus dari karbunya ya. Dan suaranya seperti ini setelah kita melakukan penggantian rantai ketengnya lur. Kembali normal ya. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai kendala motornya suaranya kemeracak di area sini, itu teman-teman harus cek rantai ketengnya di mana, apa dalam kondisi normal atau sudah kendor ya. Dan untuk ngecek teman-teman tinggal buka baut yang ini saja dua ya, lalu topkan terlebih dahulu, lalu cek apakah kendor apa tidak ya, seperti yang saya lakukan tadi di awal video. Dan jika ini kendor harus diganti, dan sekalian harus cek setutnya ini. Apabila setutnya sudah tidak bisa main ya, tidak bisa nyetut sendiri atau tidak otomatis, perlu diputar, itu harus diganti juga. Karena ini kalau pas kita mundurkan seperti di awal video ini kembali sendiri, mundur sendiri, itu berarti setutnya ini dalam kondisi baik, nah masih bisa dipakai, maksudnya seperti itu lur ya. Oke, semoga konten yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.